Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyimas Nanda Syahira dengan NIM 0805 11 8222 7002. Pada video kali ini, saya akan membuat laporan video mengenai pemanggilan data Jupyter yang telah dilaksanakan pada praktikum keempat kemarin. Eh, Sebelum masuk ke cara pengolahan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana materi dari pemanggilan data Jupyter. Pemanggilan data dalam Jupyter Notebook merupakan langkah penting dalam proses analisis dan pengelolaan informasi. Jupyter Notebook sebagai platform interaktif yang populer di kalangan data scientist dan peneliti dapat menyediakan berbagai metode fleksibel untuk mengakses dan memanipulasi data. Nah, data yang dihasilkan ini dapat dari berbagai sumber, yaitu penggunanya dapat dengan mudah membaca file yang ada seperti data CSV, Excel, JSON, dan bahkan database seperti SOL dan API. Proses ini biasanya dimulai dengan mengimpor library yang diperlukan seperti Pandas untuk data tabular atau Matplotlib untuk visualisasi data. Selanjutnya, fungsi-fungsi khusus ada beberapa yang dapat digunakan untuk membaca data, seperti misalnya PDRead CSV untuk file CSV atau PDRead Excel untuk membaca data Excel. Data yang telah dimuat kemudian dapat disimpulkan dan dianalisis atau diproses lebih lanjut menggunakan berbagai fungsi dan metode yang tersedia dalam Jupyter Notebook. Kemampuan Jupyter Notebook untuk menggabungkan kode output dan dokumentasi dalam satu antarmuka interaktif membuatnya menjadi alat yang efektif untuk eksplorasi data, analisis statis, dan pembuatan visualisasi yang memungkinkan pengguna untuk dapat dengan cepat memahami dan menginterpretasikan data yang ada. Nah, di sini saya itu sudah mempunyai sebuah data citra yang akan nantinya kita visualisasikan. Langkah pertama itu kita bisa buka Jupyter Notebook terlebih dahulu. Kita bisa buka search, kita cari command prompt, dan kita klik Jupyter Notebook. Seperti ini, sama seperti biasanya. Namun di sini karena saya sudah membuka, jadi kita langsung saja ke ini seperti ini tampilan datanya, tampilan Jupyter Notebook maksud saya. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah pemanggilan untuk data SHP-nya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk pemanggilan SHP yaitu kita bisa mengimpor terlebih dahulu library yang dibutuhkan yaitu GeoPandas. GeoPandas GDP dan seperti ini kita bisa panggil terlebih dahulu library-nya. Nah, di sini saya menambahkan di dalam pemanggilan library itu ada import GeoPandas as GDP. Itu artinya GeoPandas ini selanjutnya akan dipanggil sebagai GDP. Begitu juga pada Matplotlib Playplot. Di sini selanjutnya akan dipanggil sebagai PLT. Selanjutnya itu bisa kita masukkan seluruh codingannya. Oke, baiklah. Ini pengkodean untuk menampilkan visualisasi SHP. Langkah pertama itu kita bisa mengimport GeoPandas dan Matplotlib. Di sini GeoPandas itu berfungsi untuk memproses dan menganalisis data geospasial dalam bentuk format SHP. Sedangkan untuk Matplotlib sendiri untuk mengimpor serta memvisualisasikan gambar yang nantinya akan dalam bentuk peta. Selanjutnya, di sini file SHP ini ialah tempat kita menyimpan atau mendefinisikan path file shape file yang akan dibaca. Selanjutnya itu ada GDF GPD read.
Ini membaca dari sini. Terus itu ada print GDF menampilkan 5 baris pertama dari geodata frame. Yang selanjutnya itu adalah untuk memvisualisasikan serta mengatur. Kalau yang untuk ini figur ini mengatur, yang ini kolom warnanya nanti akan berwarna hitam dengan line width-nya 1 dan alpha 0,5, dan untuk judulnya kita buat sebagai peta shapefile. Lalu kita masukkan PLT show untuk memvisualisasikan, selanjutnya bisa kita run. Ini bisa kita tunggu saja. Oke, setelah divisualisasikan, hasilnya akan tampak seperti ini nah, dia akan muncul peta save filenya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya itu ada visualisasi datatif atau pemanggilan datatif. Yang pertama kita lakukan, pasti kita akan mengimpor terlebih dahulu library yang akan kita gunakan. Rio. Import raster Rio ini digunakan untuk memvisualisasikan datatif, dan selanjutnya itu ada import matplotlib. Plot SPLT, kita singkat lagi namanya. Kalau yang matplotlib seperti yang kita tahu untuk memvisualisasikan eh, visualisasikan data citra. Selanjutnya, setelah kita panggil library-nya, kita bisa masukkan codingannya. Di sini ada file tiff sama dengan RC. Ini tempat penyimpanan. Ini digunakan untuk mendefinisikan path file citra raster. Ini bisa digunakan untuk sebenarnya R ini tuh untuk menampilkan tempat penyimpanannya. Kalau tidak menggunakan R, ini bisa kita garis 2. Nah, seperti itu. Kita bisa buat garis miring 2 sebagai pengganti R. Itu sama saja. Selanjutnya itu ada with rasterio open, itu membuka file raster dengan band 1 atau membaca band pertama dari data citra raster. Selanjutnya itu ada untuk visualisasi datanya, yaitu PLT figure untuk menampilkan ukuran. Untuk visualisasi band 1 berwarna abu-abu, color bar-nya kita bisa buat seperti ini, dan namanya bisa kita buat sebagai ini. Ini sama saja seperti judul, lalu kita bisa run saja. Nah, setelah kita visualisasikan, hasilnya akan seperti ini. Data lansatnya, datatifnya itu seperti ini dengan visualisasi band 1, ukurannya 10 kali 6 dengan warna abu-abu dengan pixel value-nya seperti ini dan berjudul Citra TIFF Band 1. Oke, yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah kita mengkombinasikan band antar data citra yang telah kita punya. Di sini saya sebenarnya sudah menulis untuk pengkodingannya itu seperti ini. Nah, untuk kombinasi band itu kodenya kurang lebih itu seperti ini. Yang pertama itu pasti kita lakukan import library terlebih dahulu. Yang pertama itu kita mengimpor Rasterio, Geopanda.
pasti kita impor library yang terlebih dahulu. Di sini ada beberapa library yang bisa kita panggil, yaitu ada import OS. OS ini digunakan untuk bekerja dengan sistem file. Jadi untuk menggabungkan beberapa file itu bisa. Rasterio sama seperti yang sebelumnya itu untuk membaca data TIFF. Nanti digunakan untuk operasi numerik atau operasi matematika. Dan yang terakhir ada matplotlib untuk memvisualisasikan data. Selanjutnya kita bisa menentukan path folder dan nama dari tiap file bandnya. Di sini bisa ditulis seperti ini untuk menyimpan misal band 2 itu blue, band 3 itu green, band 4 itu red, dan band 5 itu near. Selanjutnya itu pembacaan data dan normalisasi fungsi. Di sini fungsi normalisasi ini digunakan untuk menormalkan nilai piksel di band citra ke rentang 0 hingga 1. Nah, ini berguna agar band bisa digabungkan dengan skala warna yang lebih seragam dan terlepas dari perbedaan rentang nilai piksel antar band-band yang berbeda. Yang selanjutnya itu ini untuk menyusun citra RGB, dan yang terakhir itu menggabungkan citra RGB tersebut. Untuk tampilan citra itu sama saja, ini visualisasi data, ukuran, warna, judul, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada untuk menyimpannya dalam bentuk TIFF baru. Lanjut, ini bisa kita run saja. Pada bagian sini ini lumayan lama, jadi itu tergantung dari laptopnya. Di sini saya sudah mempunyai hasil yang kemarin sudah saya lakukan pengolahan. Jadi hasil dari komposit bandnya itu seperti ini. Jadi tampaknya itu seperti ini, dengan judul dan ukuran seperti ini. Lalu untuk yang terakhir itu ada clipping citra dengan SHP. Jadi mohon maaf karena laptop saya tadi error. Jadi saya eh, saya sudah melakukan pengolahan sebelumnya, jadi tinggal saya visualisasikan. Untuk clipping citra dengan SHP itu hasil akhirnya tuh seperti ini kurang lebih. Kita panggil terlebih dahulu library seperti Rasterio, GeoPandas, Matplotlib, dan lain-lain. Ini di sini kita menggabungkan dua data, yaitu data TIFF dan data SHP. Jadi di sini kita lakukan pembacaan untuk file SHP dulu, GDF-nya dibaca sebagai file SHP, dan lalu kita samakan SHP dalam proyeksi yang sama dengan TIFF. Jadi kita samakan. Selanjutnya kita lakukan konversi geometri dari SHP menjadi format JSON untuk clipping. Dan yang terakhir itu, yang selanjutnya itu kita bisa membuka file TIFF dan melakukan clipping. Di sini menggunakan Rasterio. Lalu dilakukan perbaruan metadata TIFF menjadi hasil clipping dan ada untuk penyimpanannya. Jadi di sini kita bisa menyimpan hasil clippingan kita, outputnya di sini dengan menggunakan Rasterio. Untuk yang ini masih sama, kita bisa visualisasikan data sesuai yang kita mau, ukuran, warna, judul, dan lain-lain, dan hasil akhirnya itu kurang lebih seperti ini. eh Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya mengenai materi pemanggilan Jupiter. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.